Halo, jumpa lagi di channel Five One Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen harian. Materinya bab reaksi redoks dan sel elektrokimia. Materi kimia kelas 12 semester 1. Soalnya esai ya. Untuk soal pilihan berganda PG-nya ada di video sebelumnya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, XOH merupakan basa lemah. Sebanyak 8 mol senyawa tersebut dilarutkan dalam air. Jika tersisa 6 mol senyawa XOH itu, hitunglah persentase XOH yang terionisasi. Jadi, mula-mula si XOH-nya ada 8 mol. Lalu, setelah dilarutkan, tersisa menjadi tinggal 6 mol. Artinya kan ada yang terurai kan? Atau terionisasi. Ya pasti selisihnya 8 kurang 6. 2 mol. Yang ditanyakan persentase ini. Persentase yang terionisasi ini simbolnya itu alfa ya. Jadi alfa itu adalah jumlah mol yang terionisasi atau terurai dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Jangan lupa kalau namanya persentase kali 100%. Yang terurai 2 mol, mula-mula 8 mol kali 100%. Berarti seperempat atau 100 bagi 4, 25%. Jadi alfanya adalah 25%. Lanjut nomor 2. Diketahui reaksi redoks berikut Br2 tambah KOH menghasilkan KBr tambah KBrO3. Ini disproporsionasi ya. Yang A, setarakanlah persamaan reaksi redoks tersebut. Yang B, jika 0,5 mol gas bromin Br2 ya terdisproporsionasi secara sempurna, tentukan jumlah mol elektron yang terlibat. Jadi kita setarakan dulu aja. Yang A, reaksinya saya tulis ulang, Br2 tambah KOH menghasilkan KBr plus KBrO3. Nah, langkah pertama ya biloxnya harus dikuasain ya. Unsur bebas 0. K itu dalam senyawanya pasti plus 1. O-nya min 2. H plus 1. Kalau K plus 1 pasti BR-nya min 1. K plus 1, O-nya min 2. Tapi ada 3 jadi min 6 ya. Maka supaya 0 BR-nya plus 5. Udah, yang berubah adalah ini. BR yang kiri ke BR yang di sini. Dan BR yang di kiri ke BR yang satu lagi. Makanya namanya disproporsionasi. Oksidator reduktornya adalah zat yang sama, yaitu Br2. Nah, di sini BR di sini kan ada 2, sementara di sini 1. Kali 2 dulu ini. Gitu ya. Jadi, perubahan biloxnya adalah dari 0. Ini kan ke min 1, tapi itu untuk 1 BR. Karena BR-nya ada 2, jadi ini. Ya, jadi turunnya 2 elektron. Harus dikalikan terhadap jumlahnya ya. Lalu yang kedua ini, BR di kiri kan 2, BR di kanan masih 1 nih. Kali 2 dulu. Nah, 0 ke 5 kan naiknya ke plus 5, itu untuk 1 BR. Karena BR yang terlibat 2, maka naiknya jadi dikali 2. Jadi naik 10 elektron. Nah, itu yang harus dikuasain ya. Maka kita setarakan dengan mengkalikan elektron ya. Ini kali 5, ini kali 1. Supaya habis. Jadi di kiri, lihat ya. Ini kan 5 BR2. Terus dia juga ada kena kali 1 BR2. Jadi totalnya 6 BR2. Tambah KOH
menghasilkan 2-nya dikali 5 ya, jadi 10 kbr tambah 2 kbro 3. Oke. Nah, ini KOH-nya belum setara jumlah K-nya. Di kanan ada 10 dengan 12, dengan 2 berarti 12K. Maka kita kali 12 di sini. Oke. Nah, lalu kan di sini jadi muncul 12H kan. Sementara di kanan gak ada H. Sebenarnya reaksinya masih ada nih. Produknya H2O ya. Tapi sengaja biar belakangan dibuat gitu. Kali 6 supaya sama-sama 12H-nya. Nah, inilah reaksi setaranya ya. Nah, ini yang A. Yang B, jika 0,5 mol gas bromin terdisproporsionasi secara sempurna, tentukan jumlah mol elektron yang terlibat. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kan tadi elektron turun itu 2 kali 5. Naik itu 10 kali 1. Berarti sama-sama 10 kan? Artinya sebenarnya sini masih ada 10 elektron. Sini juga ada 10 elektron. Tapi kan elektron kita selalu eliminasi. Nah, kali ini saya biarin aja karena memang yang ditanya elektronnya malah. Jadi Br2-nya 0,5 mol. Gitu ya. Berarti elektronnya berapa mol? Nah, itulah pertanyaan untuk B. Ingat bahwa mol elektron sama dengan perbandingan mol elektron dengan mol Br2 adalah sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi mol elektron banding mol Br2 sama aja dengan koefisien elektron dibanding dengan koefisien Br2-nya. Mol elektron yang dicari ditanyakan, mol Br2 kan dikasih tahu 0,5. Koefisien elektron 10. Koefisien Br2 6. Atau mol elektron sama dengan 10/6 kali 0,5. Dapatlah ini 0,833 mol. Oke, gitu ya, cari jumlah mol elektron yang terlibat dalam suatu reaksi ya, reaksi redoks. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Diketahui potensial reduksi standar aluminium, kadmium, dan tembaga. Ini ada nilai NO-nya ya. Yang ditanya di A, tuliskan beberapa diagram sel volta yang dapat disusun dari ketiga elektroda tersebut. Yang B, potensial sel masing-masing sel. C, reaksi selnya. Udah, kalau kita lihat yang A, ya kemungkinan pertama ya inilah. AL dengan CD. Nah, kita tulis diagram selnya ya. Mungkin di sini maksudnya notasi sel ya. Jadi pola notasi sel di tengah itu ada jembatan garam. Di bagian kirinya reaksi oksidasi, kanan reduksi sesuai dengan deret volta lah ya. Kiri kan oksidasi, kanan reduksi. Lalu ada satu garis pembeda fase ya. Nah, kalau kita lihat AL dengan CD, mana lebih negatif? Lebih negatif AL. Artinya AL yang mengalami oksidasi. Berarti dia di kiri. Dari yang logamnya jadi ionnya. Sementara si CD-nya pasti yang mengalami reduksi ya. Nah, di sini agak terbalik dia. CD2+ jadi CD. Karena reduksi kan biloxnya turun. Kemungkinan lagi ya AL dengan CU. AL dengan CU siapa lebih negatif? Jelas AL. Berarti sama polanya. AL di kiri, CU di kanan. Satu lagi kemungkinannya pasti CD dengan CU. Siapa lebih negatif? Si CD. Berarti di kiri CD jadi CD
2 plus, kanannya Cu2 plus jadi Cu. Inilah maksud untuk yang A-nya ya. Nah, untuk B-nya menghitung N0 masing-masing, potensial sel. Jadi N0 sel itu adalah N0 dari reduksi kurang N0 dari oksidasi. Atau simpelnya kalau kita lihat yang data A ini, N0 kanan kurang N0 kiri. Kita anggap ini 1 deh. 1, 2, 3. Jadi kita ke yang N0 sel 1. Berarti N0 CD kurang N0 AL. CD nilainya min 0,40. AL min 1,66. Ini dapat 1,26 volt. Yang kedua caranya sama. Langsung aja ya, N0 sel. Berarti N0 si Cu kurang AL. Cu 0,34 dikurang AL min 1,66. Ini jadi plus 2,00 volt. Yang 3 pun begitu, N0 selnya berarti Cu kurang CD. Cu 0,34, si CD-nya min 0,40. Atau ini jadi 0,74 volt. Itu untuk yang B. Nah, lalu bagian C-nya, C1 ditanya kan reaksi sel ya. Nah, reaksi sel itu berarti di dalamnya ada oksidasi reduksi atau reduksi oksidasi. Nah, reduksinya kalau kita lihat data A1, reduksinya si CD2 plus kan menangkap 2 elektron menjadi CD. Ya, reaksi reduksi ya di kanan itu ya. Sedangkan oksidasi ya tinggal lihat AL. Si AL menjadi Al3 plus tambah 3 elektron. Kita eliminasi elektronnya kali 3 kali 2. Maka hasil akhirnya 3CD2 plus tambah 2Al menghasilkan 3CD plus 2Al3 plus. Yang kedua juga caranya sama ya. Reduksinya kan si Cu ya. Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Lalu yang kena oksidasi si Al. Al menjadi Al3 plus tambah 3 elektron. Sama juga nih kayak yang di atas kali-kalinya. Jadi 3Cu2 plus tambah 2Al menghasilkan 3Cu plus 2Al3 plus. Yang ketiga Cu dengan CD ya. Jadi direduksi Cu 2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan di anode oksidasinya si CD menjadi CD2 plus tambah 2 elektron. Karena elektronnya sama-sama 2, ya udah biarin aja, tinggal turunkan saja. Cu2 plus tambah CD menghasilkan Cu tambah CD2 plus. Beres ya untuk soal nomor 3-nya. Nah, untuk nomor 4 tuliskan reaksi elektrolisis beberapa zat berikut. Ada 3 ya. Dan di kanan saya kasih reaksi yang mungkin terjadi di katode dan reaksi yang mungkin terjadi di anode. Jadi yang A ada larutan NaI, elektrodenya PT. PT itu inert ya. Yang B ZnNO32, elektrodenya Cu. Cu tidak inert. Leburan Al2O3, elektrode C inert. Kita mulai yang A, NaI. Di step pertamanya ionkan aja dulu NaI. Na plus, I min. Lalu di katode
Nah, karena ini larutan, ini kan elektrodenya biarin aja PT. Karena ini larutan, jadi Na plus akan seperti kompetisi gitu dengan si H2O. Ya. Nah, ternyata potensial reduksi H2O itu lebih tinggi daripada Na plus. Makanya air yang terreduksi di katode. Atau kalau tidak hafal, ingat aja ini. Kalau dia kation dari logam aktif, seperti dari 1A, 2A, Al, Mn, maka air yang tereduksi di katode. Na itu kan ada di golongan 1A. Nah, berarti udah ikutin aja perintahnya. Air yang tereduksi dengan reaksi seperti ini. Jadi di katode, 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2 OH-. Gitu ya. Sedangkan di anode yang I- itu masuk ke sini ya. Nah, jadi ikutin aja polanya. I-, I itu kan golongan 7 ya. Golongan-golongan 7 itu akan membentuk diatomik. Jadi 2 gini. Tinggal kali 2, tambahkan 2 elektron. Jadi elektronnya sama kan, kiri dan kanan. Sama-sama 2, katode anodanya. Tinggal turunkan saja 2H2O tambah 2 I- menghasilkan H2 tambah I2 tambah 2 OH-. Beres yang A. Yang B, ZnNO3 2-nya kita ionkan dulu. ZnNO3 2. Jadinya kan Zn2 plus dengan 2 NO3 min. Nah, di katode kita cek Zn2 plus ada nggak di termasuk kategori logam aktif, tidak. Dia nggak ada di 1A, tidak ada di 2A, bukan Al, bukan Mn. Maka dia masuk mana? Sini. Atau dia sendiri yang kena reduksi di katode itu. Ya gitu ya, kalau dia logam aktif, air yang kena reduksi. Kalau bukan logam aktif, kation itu sendiri yang kena reduksi. Jadi ini Zn2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Yang anode, kita harus hati-hati juga ya, elektrodenya Cu. Nah, di katode itu, elektroda itu nggak ngaruh. Ini kan, reaksi di katode hanya bergantung kepada jenis kation, bukan jenis katodenya. Kapan elektrodenya itu berpengaruh? Di anode nih. Reaksi di anode bergantung kepada jenisnya dan anionnya. Oke, jadi saya tulis gini ya. K-nya pakai Cu. Anodanya juga pakai Cu. Nah, tapi karena si Cu itu anode yang tidak inert, maka dia sendiri yang kena oksidasi di anode. Gitu ya. Jadi si Cu ini sendiri yang kena oksidasi. Jadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Ya, tinggal turunkan Zn2 plus tambah Cu menghasilkan Zn tambah Cu2 plus. Jadi hati-hati ya, banyak hafalannya lah istilahnya ya. Yang C, ini lagi beda ya. Ini leburan. Leburan tuh nggak ada air. Jadi Al2O3, kalau kita ionkan kan jadi 2Al3 plus 3O2 min. Nah, di katode, karena nggak ada air, jadi Al3 plus itu sendiri yang langsung kena reduksi. Berbeda kalau tadi dia larutan, dia kalah sama air. Ya, itu challenge-nya di materi elektrolisis ini ya. Dan ini koefisien-koefisien nggak apa-apa ya, nggak harus dipakai juga nggak apa-apa ya. Nanti setara juga kok. Sedangkan di anode, O2 min. Ya, O itu kan pasti jadi O2 ya. Nah, O2 itu O-nya 2. O2 min, O-nya 1. Kita kali 2 di sini. Jadi, O di kiri itu muatannya ya, muatan di kiri itu jadi minus 4 karena ada 2 buah 2 minnya gitu. Di kanan kan 0.
tambah 4 elektron. Kali silang, kali 4, kali 3. Elektronnya biar habis. Jadi 4Al3+, tambah 6O2-, hasilnya 4Al, 3O2. Selesai ya untuk nomor 4-nya. Yang terakhir soal nomor 5. Si Wiras ingin melapisi lempeng besi dengan perak Ag ya. Dilakukanlah dengan cara mengelektrolisis larutan Ag+, 10 menit, arusnya 10 ampere yang digunakan. Massa jenis atau rho dari perak adalah 10,5 gram per cm kubik. Ketebalan yang diharapkan 0,03 cm. Tentukan massa perak dan luas permukaan perak yang dihasilkan. AR dari Ag adalah 108. Oke, jadi Ag plusnya itu nanti akan menangkap elektron menghasilkan Ag. Jadi untuk soal pertama yang ditanya Ag-nya itu berapa gram yang dihasilkan, berapa banyak. Oke, kita yang bagian pertama dulu ya. Karena ada 2 yang ditanyakan ya. Nah, bisa pakai ini ya, rumusnya udah saya sediain di sini. Massa ini M, mau dibuat W juga nggak apa-apa ya. Ada juga yang buat W, ada yang juga yang buat M, nggak masalah. Sama dengan I kali T, arus kali waktu, per 96500 kali massa ekivalen. Massa ekivalen itu AR dibagi dengan muatan kationnya. Plus 1 ya berarti bagi 1. Gitu ya. Nah, waktu jangan lupa dia dalam second. Jadi ini tadi kan 10 menit, harus kita ubah dalam detik. Oke, jadi masukkan rumus massa sama dengan I kali T, arus kali waktu, per 96500 Faraday-nya ini ya, kali massa ekivalen itu AR per muatan kation atau bilox. Ada yang buat gitu ya. Udah, tinggal masukkan angkanya. Arusnya 10 ampere, waktunya 10 menit, kan 1 menit 60 detik ya. Jadi kalau 10 menit, 10 kali 60, atau mau langsung 600 nggak apa-apa. Bagi 96500 Faraday-nya, AR dari Ag 108, nah muatannya tadi itu, plus 1 dia kan, 1. Nah saya hitung nih, saya dapat 6,715 gram si Ag-nya. Lalu poin keduanya yang ditanyakan adalah luas permukaan perak yang dihasilkan. Jadi ini luas permukaan itu adalah volume dibagi dengan ketebalannya. Ketebalannya tadi ada 0,03 cm. Yang belum ada volume. Bagaimana cara mengubah massa menjadi volume? Ya kita butuh massa jenis atau rho-nya. Di mana rho massa bagi volume, berarti volume massa dibagi rho-nya kan? Jadi volume sama dengan massa dibagi rho-nya. Massanya kita baru hitung di atas 6,715 gram. Rho-nya 10,5 gram per cm kubik. Nanti kan massa gram dengan gram habis, nanti Cm pangkat 3-nya naik ke atas gitu kan. Nah, ini dapatlah hasilnya 0,64 cm kubik. Ini volumenya. Yang ditanya luas permukaan. Jadi luas permukaan sama dengan volume dibagi ketebalan. Volumenya sudah dapat 0,64 cm kubik. Ketebalannya di soal ada ya, 0,03 cm. Saya dapat ini 21,33 cm-nya jadi kuadrat karena luas ya kan. Oke, selesai ya. 5 soal asesmen harian, reaksi redoks dan sel elektrokimia yang esai. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama
sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa ya, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.